Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada berita yang cukup menarik di mana pada saat beredar opini bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang anti-Islam, pada saat yang sama justru terjadi sebuah penghargaan dunia internasional. Pak Jokowi kemudian dianugerahi dengan sebuah penghargaan sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Demikian pula beliau mendapat hadiah pembangunan Masjid Raya Solo dari Presiden Uni Emirat Arab. Adalah segudang daripada sebuah capaian dan penilaian dunia internasional, khususnya dunia Islam. Presiden Uni Emirat Arab dan Presiden Joko Widodo meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo pada kemarin pagi. Pembangunan masjid yang merupakan hadiah dari Mohammed bin Zayed ini dilakukan sejak Maret 2021 lalu. Presiden Jokowi ini boleh dikatakan sangat aneh bin ajaib gitu. Di tengah kita lagi ribut-ribut, ini saya hanya melihat untuk mengalihkan isu. Kalau sudah nggak dipercaya, tahu malu, mundur dong, betul? Mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga. Masjid ini adalah replika dari Sheikh Zayed Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam peresmian, keduanya sempat melakukan sholat di dalam masjid. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan penanaman pohon salak yang berada di halaman di sisi utara masjid. Kita ganti namanya menjadi Jokoduk. Setuju? Siap turunkan Jokoduk. Siap turunkan Jokoduk. Siap lancarkan Jokoduk. Takbir. Kami minta sebagaimana TAP MPR nomor 6 tahun 2001 supaya Presiden mengundurkan diri secara baik-baik. Masjid Sheikh Zayed yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah ini diresmikan langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab Sheikh. Bahwa sejak Pak Jokowi terpilih sebagai presiden di awal pemerintahannya, kerap memang beliau sudah dituding dengan sejumlah tudingan-tudingan yang anti-Islam, yang mengkerdilkan Islam, yang zalim terhadap umat Islam. Ini adalah sederet dari sebuah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Bahkan tidak sedikit daripada mereka kemudian bersuara lantang dan keras terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin yang tidak berpihak kepada umat Islam, pemimpin yang banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam. Tidak sedikit daripada mereka melakukan aksi-aksi jalanan untuk menggiring opini publik bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang anti-Islam. Banyak rumor yang beredar di luar sana dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kemudian menggiring opini secara terus-menerus untuk melemahkan wibawa dan kredibilitas Pak Jokowi. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Tetapi apa yang nampak kemudian justru terjadi yang sebaliknya. Pak Jokowi justru mendapat sebuah anugerah penghargaan dari pemimpin-pemimpin besar dunia Islam, di mana beliau mendapat penghargaan sebagai Bapak Perdamaian Dunia dari Yayasan Hasan bin Ali, sebuah penghargaan yang menjunjung tinggi cucu Nabi, yakni Sayyidina Hasan bin Ali. Dan ini adalah sebuah prestasi besar yang membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Karena tidak semua orang kepala negara bisa mendapatkan sebuah prestasi seperti ini, dan ini adalah sebuah capaian besar yang patut kita banggakan sebagai umat Islam di Indonesia. Dan yang kedua, bahwa di tengah-tengah gencarnya gerakan-gerakan yang mencoba melemahkan rezim Pak Jokowi dengan sejumlah narasi-narasi untuk menjatuhkan wibawa di mata publik, di mata rakyat Indonesia. Pada saat yang sama gerakan-gerakan jalanan yang hendak menurunkan Pak Jokowi begitu masif dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu. Tentu kita mengingat bagaimana aksi yang belum lama ini terjadi, aksi 411 yang dimotori oleh Front Persaudaraan Islam FPI
Persaudaraan Alumni 212 yang tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, ya, aksi akbar keempat menurutnya, dengan tuntutan, ya, meminta Pak Jokowi agar mundur dari kursi kepresidenan. Gerakan ini kemudian, ya, betul-betul menyita perhatian publik, ya. Gerakan-gerakan yang menggema suara-suara dari massa aksi ini kemudian membahana, menggema di ibu kota Jakarta. Teriakan-teriakan Jokowi mundur adalah teriakan-teriakan yang kemudian mewarnai ibu kota Jakarta pada saat aksi 411. Namun di balik itu semua, ya, justru Pak Jokowi bukannya mendapat, ya, bukannya perhatian publik, kemudian ikut-ikut, ya, dengan isu-isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok ini, malah penghargaan dunia internasional justru semakin membuat, ya, Pak Jokowi dikagumi oleh publik Indonesia dan publik dunia Islam. Bagaimana tidak, ya, beliau dihadiahi, ya, pembangunan Masjid Raya oleh Presiden Uni Emirat Arab, ya, tentu sebuah penghargaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, ya, khususnya umat Islam, dan lebih khusus lagi bagi masyarakat Solo, ya, umat Islam di Solo. Dan ini kemudian diresmikan, ya, pada tanggal 14 November 2022, yang kemudian menunjukkan kepada publik, ya, Indonesia bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang dekat dengan Islam. Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat akomodatif, yang aspiratif terhadap pengembangan dunia Islam. Pak Jokowi adalah pemimpin yang dekat dengan para ulama. Bagaimana beberapa, ya, waktu yang lalu Pak Jokowi juga kemudian berkumpul bersama para ulama-ulama, halaqah ulama di Jawa Barat, ya, dan para ulama-ulama itu kemudian memberikan apresiasi terhadap program keagamaan Pak Jokowi. Tentu ini adalah sebuah fakta-fakta yang tak bisa lagi dibantah, sebuah kenyataan sosial yang nampak di depan mata bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang dekat dengan umat Islam. Pak Jokowi adalah kepala negara yang dekat dengan para ulama. Pak Jokowi adalah pemimpin umarah yang jalan bersinergi dengan ulama. Inilah sederet kenyataan-kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurut kita sebuah capaian besar, prestasi besar di era Pak Jokowi. Oleh karena itu, ya, mereka yang tak henti-hentinya membuat framing-framing yang hendak menjatuhkan Pak Jokowi, melemahkan Pak Jokowi, ya, merendahkan wibawa Pak Jokowi dengan mengatakan sejumlah narasi-narasi akan ijazah palsu yang beberapa bulan yang lalu begitu viral, ya. Tidak sedikit dari mereka, banyak kelompok-kelompok intelektual akademisi yang juga seolah-olah mempercayai itu semua, lalu kemudian mendaur ulangnya, mengabarkan ulang dengan sejumlah narasi-narasi ulang. Itu adalah sebuah framing-framing yang sekali lagi yang hanya dimotori oleh rasa ketidaksukaan yang akut terhadap Pak Jokowi. Tetapi kenyataan-kenyataan, ya, yang kita lihat, penghargaan dari dunia internasional kemudian mematahkan dan mementahkan itu semua. Tentu kita berharap bahwa Pak Jokowi teruslah berkaryalah dan berkaryalah untuk Indonesia, untuk umat Islam yang memang mayoritas di negeri ini. Abaikanlah orang-orang yang selalu nyinyir, yang selalu, ya, hendak membuat negeri ini kemudian tidak aman dan nyaman. Mereka yang hendak membuat kegaduhan dan keributan tanpa alasan-alasan yang jelas hanya karena kepentingan politik yang mereka bungkus dengan sejumlah narasi agama. Sekali lagi kita sangat berbahagia atas sebuah capaian Pak Jokowi di periode kedua ini dari sejumlah penghargaan dunia internasional. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.